kita ini ikut saja rombongan besar. Kalau di Indonesia rombongan besarnya itu namanya Nahdlatul Ulama. Rata-rata kalau sholat Jumat penuh itu hanya di Indonesia. Sampai lihat di Arab Saudi itu surveinya Jumatan itu 30% kepenuhan masjidnya. Negeri-negeri Timur Tengah semuanya. Apalagi kalau Ramadan itu dipastikan hanya Indonesia yang penuh malam begini. Jadi kalau kita itu cinta Indonesia, meyakini Indonesia adalah bumi yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakinilah kita nggak akan menemukan Pak suasana Ramadan seperti di Indonesia di seluruh dunia manapun. Semaraknya, coba kita ini menyambut Ramadan kayak menyambut sesuatu yang istimewa, dan itu kita dalam hati. Jadi kalau kita ini kok nggak bangga terhadap Indonesia, kalau kita ini masih ragu Indonesia ini nggak negeri yang Islami, kalau kita masih terpikau atau masih tergoda seolah-olah ada satu negeri, ada satu dasar, ada satu pandangan yang menggoda kita agar diganti Indonesia dengan yang lain, itu kita jangan-jangan sedang tersilap. Maka Indonesia yang dilahirkan oleh para alim ulama itu, para ulama-ulama yang istimewa, para waliullah, yakin kok bisa menanam, menandur, membuat Indonesia wajahnya seperti ini. Itu kalau bukan doa para aulia itu agak mustahil. Ini karena Indonesia sentuhannya para wali. Kita ini kalau Ramadan, masya Allah Pak, di Indonesia itu kita macam-macam modelnya, macam-macam gerakannya untuk mencintai Ramadan. Dan saya tambah senang lagi tadi ngobrol-ngobrol kecil sama ketua DKM, Mas di sini memakmurkan masjidnya tidak pernah merepotkan siapapun. Ini khas NU sebetulnya. Ini saya yakin berarti masjid ini barokah sekali. Tidak pernah minta-minta dari jalan untuk bangun masjid, tidak pernah repoti semuanya dari mau anggota DPR, mau anggota pemerintah, mau siapapun. Pokoknya kami membangun masjid atas dasar cinta kepada masjid, ingin memamurkan masjid. Masya Allah. Mudah-mudahan pengurus masjidnya berkah semuanya. Jadi saya yakin Pak, itu nilai-nilai, dan kita hari ini melaksanakan tata cara ibadah yang memang mewarisi dari para aulia-aulia kita, yakni tradisi ibadah muamalah yang diwariskan para ulama-ulama dulu. Tarawihnya 20 rakaat, witir, lalu kita sholawatan. Ini kita memang izin deh satu menit lagi. Ini jatahnya beliau. Jatah beliau. Jadi alaikum bisawati. Tetaplah kalian itu pada kelompok yang besar. Kita ini ikut saja rombongan besar. Kalau di Indonesia rombongan besarnya itu namanya Nahdlatul Ulama. Gak usah ragu Pak. Kita ini apalagi kalau keluar gak usah ada NU-NU-an, gak usah Muhammadiyah-Muhammadiyahan, gak usah ini itu Islam ya Islam. Itu Bapak lagi digoda. Bapak lagi digoda. Bapak ini kalau gak punya rombongan nanti repot. Kamu rombongannya siapa? Enggak, saya pede, pokoknya saya ini ngikut sendiri aja. Bahaya Pak. Agama ini kalau kita nggak ngerti, kita ikut saja orang yang tahu, melok saja orang yang paham. Nah, NU itu menjadi pilihan para aulia-aulia kita untuk menemani umat, untuk jaga umat agar nggak kemana-mana. Wis ikut saja rombongan besar namanya Nahdlatul Ulama. Jadi kita ini biar selamat Pak. Para ulama-ulama dulu itu ngajak kita ber-NU supaya kita selamat. Ranting Ustadz Sumarja dan juga Ketua DKM yang tadi telah menyampaikan sambutannya serta hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ini biasanya ceramah begini berapa lama? Kultum kuliah terserah tuh. Jadi bebas mau berapa jam boleh. Setengah jam ya akhir. Ada juga nah. Kalau kecil dulu masih TK tuh kelas 1 SD pokoknya kali itu kadang-kadang habis main bola sore kalau bulan puasa begitu disuruh mandi ngelihat bak air udah kayak ngelihat es teh, ngelihat gayung udah kayak gelas, geluk minum. Kenapa?
nggak merasa diawasi oleh Allah. Anak kecil begitu, asal udah bapaknya nggak ada, ibunya nggak ada, dia minum, nggak merasa diawasi, merasa tenang, merasa aman, merasa nyaman. Tapi sekarang kita setelah dewasa, sekalipun kita sendirian di rumah, nggak ada yang mengawasi kita nggak akan makan, nggak akan minum. Kenapa? Kita tahu kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran ini kita bawa juga sepanjang hidup kita. Jangan nanti kalau udah keluar Ramadan, mentang-mentang nggak ada yang ngawasin, kita lagi di kamar sendirian misalnya, handphone kita buka media sosial, kita lihat orang foto-foto yang bukan muhrim, yang buka aurat. Kenapa? Aman, bini gua kagak ada, dia lihatin anaknya nggak ada, dia merasa aman. Kenapa? Karena tidak ada yang mengawasi. Padahal ada yang mengawasi dia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak bapak-bapak mau nyuri kelapa, bilang sama anaknya, lu kalau nanti ada yang lihat, lu terakhir gua biar gua buru-buru turun. Bapaknya nyampe atas, tinggi lagi. Begitu mau ngambil, pak, ada yang lihat pak. Turun bapaknya, sot, apa berdarah, sot, mana? Allah yang lihat. Dalam banget tuh, Allah yang melihat pak. Kejadian yang sama di zaman Sayyidina Umar. Di zaman Sayyidina Umar, orang jualan susu di pasar itu sering dicampur pakai air. Jadi susu sapi udah diperas nih susu, dicampur air biar banyak. Jadi jualnya makin banyak. Misalnya susu cuma 2 liter, tambah air 2 liter. Jadi bisa jualan 4 liter. Jualannya susu murni, isinya nggak murni. Sehingga sekali waktu ada seorang ibu mau bilang sama anaknya, cari air, mau kita campur nih di susu. Kata si anak, jangan dah bu, jangan dah. Kata si ibu, lu tenang aja, Khalifah lagi di rumahnya, Khalifatul Muslimin Umar bin Khattab nggak ngelihat kita, nggak bakal dihukum, kita tenang aja, nggak ada yang tahu. Kata si anak, emang benar Khalifah nggak ngelihat, benar, tapi Allah lihat kita bu. Rupanya percakapan itu didengerin sama Khalifatul Muslimin Umar bin Khattab. Beliau lagi keliling memang, kedengeran. Besok pagi ini datengin tuh rumah, ditanya itu si anak udah nikah apa belum? Belum, dilamar jadi istri bagi anaknya yang bernama Asim bin Umar bin Khattab. Sampai mereka ini melahirkan seorang wanita, yang wanita itu adalah ibu daripada Umar bin Abdul Aziz, juga salah satu khalifah yang menjabat sebagai khalifah. Intinya apa, kita lihat pelajaran. Mau di depan orang, mau di rumah, mau dalam keramaian atau kesendirian, Allah terus mengawasi kita. Jangan sampai kita jadikan Allah itu lebih rendah daripada orang lain. Kalau ada orang yang lihat takut, kalau pas Allah doang yang lihat kan. بحر جودك مليان، جد لنا بالغفران. شيل الله يا رمضان، شيل الله يا رمضان، شيل الله يا رمضان بالقبول. ربنا نستغفر